Nah, Chelsea Islan tuh belajar ngomong bahasa Surabaya itu ke aku. Umur 5 tahun tuh aku udah minta busur panah. Ma, aku pengen mana kayak mama. Tapi yang paling kesel, udah latihan dari pagi sampai malam, dituduh pakai dukun. Mau tau rahasianya? Apa? Suwe re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih di One Talk. Dan pada kesempatan kali ini, luar biasa, tamu istimewa kita hadirkan kembali. Kalau biasanya, ya terakhir itu memang sering kali ngomong masalah bisnis, teman-teman. Nah, pada kali ini, kita kedatangan tamu yang background-nya bisa dibilang agak berbeda, jauh berbeda ya dari konten kita bahasan sebelumnya. Ya. Langsung saja kita sambut Mbak Deli. Selamat datang. BTW kita sama loh. Oh iya, kan janjian kita. Oh, iya, setelah sekian purnama. Iya benar. Akhirnya, waduh, memang membuat jadwal dengan Mbak Deli ini memang, kalau nggak salah, saya masih ingat setahun yang lalu. Lebay. Ya sebelum puasa lah ya, sebelum puasa, ya, terus akhirnya bisa ketemu dengan Mbak Deli. Dan ya salah satu atlet kebanggaan Jawa Timur kita. Nah, Mbak, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang apa kabar dulu sebentar? Oh iya. Dibalas kan? Baik. Selalu baik, Mbak. Ya. Apalagi ketemu Mbak Deli. Yang penting bahagia ya. Benar, itu poinnya. Ya. Sekarang sudah di Surabaya ya, Mbak? Kemarin sempat di Bali ya? Iya, sempat di Bali. Ya, itu karena emang ikut kompetisi. Bukan. Mengikuti kompetisi suami. Oh, iya. Ngintil, iya, ngintil. Karena memang pada saat itu suaminya Madal sedang kompetisi. Teman-teman tahu sendiri lah ya, nanti biar beliau sendiri menjelaskan. Apa sih? Dan sekarang sudah kembali Surabaya, akhirnya menyempatkan waktu. Jadi wah, seneng banget. Ya, kalau teman-teman mungkin mengikuti Instagramnya Mbak Deli, beliau ini profilnya adalah Indonesian Archer, benar nggak? Betul. Oh iya, benar. Atlet panahan kita, teman-teman semuanya. Ya, sekarang jadi tahu lah ya, kita akan ngobrol tentang seputar atlet dulu nih hari ini, tentang olahraga dan seterusnya. Nanti bolehlah sedikit tentang kisah-kisah di balik peratletan ya. Kalau teman-teman mungkin taunya atlet itu kan capek ya kan. Tapi apakah benar nih capek? Jangan-jangan gaya dukun. Terus menang. Bisa jadi. Oke. Mbak, sejak kapan sih sebenarnya memulai masuk di dunia archer itu? Ya, itu memang pertanyaan yang sering ditanyakan. Benar. Sejak kapan itu mulai umur 5 tahun? 5 tahun. Karena kebetulan 5 tahun itu. Iya, 5 tahun dek cilik piye iku. Di kokonya kan bosor. Jadi kebetulan karena mamaku itu juga seorang pemanah. Oke. Oh, mama pemanah. Mama pemanah. Okay. Salah satu dari 3 Sri Kandi yang pertama kali dapat medali Olimpiade siapa? Waduh. Nggak tahu kan? Dari panahan loh. Dari panahan. Bukan bulu tangkis. 3 Sri Kandi itu kan pernah dibuatkan filmnya nggak sih? Itu salah satunya mama. Oh ya? Iya. Yang diperan. Berarti risetnya langsung ke mama dong? Sempat riset waktu membuat film itu? Iya, langsung ke mama. Okay. Salah satu mama. Bahkan sih kan mama diperanin sama Chelsea Islan kan. Okay. Chelsea Islan tuh belajar ngomong bahasa Surabaya itu ke aku karena nggak sempat ketemu mama. Oh, oke. Itu. Jadi karena mama pemanah, balik lagi ya, karena mama pemanah, dari kecil sudah diajak ke lapangan kan sama mama. Terus akhirnya ngeliat mama manah, terus pengen lah aku. Umur 5 tahun tuh aku udah minta busur panah. Ma, aku pengen manah kayak mama. Minta sendiri? Minta sendiri. Jadi aku nggak disuruh. Ya memang diarahkan, tapi mama nggak pernah maksa sama papa. Aku lebih ke, aku pengen kayak mama. Terus dikasih busur kecil. Suruh manah lah di belakang rumah. Itu awalnya? 5 tahun aku udah bangun tidur, langsung pegang panah, manah. Okay. Pulang sekolah, manah lagi. 7 tahun, event pertama. 7 tahun? Pertandingan pertama. Berarti usia 5 tahun sampai 7 tahun itu benar-benar ya, manah. Diasah terus ya? Diasah. Itu enang omah sampean itu panahan tuh isine paling. Iya. Kelilingi iya bener. Tangga itu digantung-gantung busur. Jadi aksesoris. Aksesoris.
Itu untuk menanamkan ya, mengkader anaknya. Bukan, itu kan gantung busur. Oh iya sih. Berarti mama itu juga apa namanya atlet ya Mbak dan Atlet. juara. Itu Ya. memang keluarga ya atau gimana? Iya. Dari mana? Jadi sebelumnya nenek ya, mamanya mama itu dulu juga pemanah nasional. Tapi mewakili daerah ya, bukan kayak mama kan mewakili Indonesia. Mewakili Jawa Timur itu beliau juara juga. Terus Itu nenek. nenek. Terus kebetulan sekarang sudah almarhum. Aku belum sempat ketemu. Belum sempat ketemu. Belum sempat ketemu. Nah, waktu nenek juara, akhirnya kan mama kan ikut panahan. Oke. Sorry, dulu kebetulan mama pencak silat dulu. Oke. Terus ceritanya habis tanding pencak silat, mama kan babak belur. Nah, Biru kabeh. Terus kata nenek, ngapain kamu ikut pencak silat? Udah medalinya cuma satu. Karena dulu kan satu nomor cuma dapat satu. benar. Penjut kabeh. Iya, terus biru-biru Oh kapan? iya, biru-biru kabeh. Terus ikut panahan aja. Jadi dulu kalau misalnya ikut panahan, itu satu orang bisa dapat 5-7 medali. Jadi PON itu bisa bawa banyak medali. Akhirnya pindah. Dari satu orang ya, itu bisa sampai Iya. 5 sampai 7 medali. Oke. Pindah, nah mama ngalahin nenek. Oh. Gitu ceritanya. Akhirnya Berarti Mbak Deli sampai ini turun-menurun. generasi 3. ketiga panahan. Dan anaknya juga akan generasi keempat. Kalau mau. Kalau Sekarang susah. Saya nggak maksa sih. Kalau anak mau ya monggo. Tapi kalau nggak mau karena dia sekarang lebih sukanya belajar. Kalau pelajaran ya disupport aja. usia 7 tahun memulai bertanding, iya kan, pertandingan secara profesional. Bukan profesional, pra junior. Oh, pra-junior. Jadi antar apa ya? Antar kota ya waktu dulu Oke. ya. Nah, itu pertama kali mendapatkan juara di usia berapa? Nah, waktu pertama kali 7 tahun itu aku udah langsung dapat medali emas. Berarti masih Dari terlihat ya? 3 peserta. Tapi semangat loh aku tetap dari situ. dong. Tetap dong. 3 kan masih ada 1 masih kan berarti kan? Iya. Itu musuhnya cili-cili kabeh. Jadi dulur-dulur Oh kabeh. iya, benar-benar. Paling sampean sing paling gede akhirnya juara siji. Enggak lah. Ya dari pertama kali langsung dapat emas sampai akhirnya pengen menang lagi. Jadi Oh, iya. penasaran terus. Penasaran rasanya menang itu kan seru ya. Iya, benar-benar. Setelah latihan pagi habis pulang sekolah, terus tiap hari, terus habis itu tahu-tahu setahun sekali pasti ada pertandingan rutin. Iya. Begitu menang tuh rasanya terbayar sudah. Oke. Jerih payah. Tapi memang motivasi terbesar, Mbak Deli memutuskan untuk kemudian ya udah deh ini jalanku menjadi seorang atlet. Itu karena memang orang tua ataukah kemudian Mbak Deli dalam perjalanannya menemukan wih kira Itu tadi. Karena passion aku seneng. oh senang. Umur 5 tahun aku minta latihan. Itu nggak ada opsi olahraga lain yang ditawarkan oleh orang tua. Nggak ada opsi dan aku juga nggak tertarik. Apa jenenge bekel. Lompat tali. Iya benar. Enggak. Emang aku seneng sih. Seneng ya? Emang aku seneng. Jadi waktu masih kecil, ibaratnya 7 tahun kan arek tahu apa ya tentang passion. Tapi ya aku udah melakukan panahan itu dengan senang gitu. 7 tahun loh, Mbak. Aku biar lapo ya 7 tahun ya. Pas mamu biar lapo. Jadi teman-teman kalau misalnya pulang sekolah itu biasanya main, Benar. kalau nggak gitu les. Aku langsung ke lapangan koni. Kertajaya itu lapangan koni, sampean sudah menginjakkan kaki di koni 7 tahun. Iya. Tiap hari. Maksudnya tiap hari itu dari Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Oke. Dan di usia tadi langsung pernah mendapatkan emas pertama kali. Ya. Masih pra junior ya. Mulai masuk di profesional atau semacam kompetisi Iya. itu. Jadi kompetisi di panahan itu berjenjang. Oke. Ada yang khusus antar klub, terus antar kalau lingkupnya apa ya, yang mengadakan itu pusat Perpani Jawa Timur gitu, oke. antar kota Oke. resmi ya, terus antar daerah gitu. Pertama kali untuk pertandingan yang serius itu umur 14 tahun itu PON. PON langsung. PON 14 tahun SMP. Nah, itu. Cuman sebelum SMP dari SD itu kan juga banyak kan event-event. Nah, itu Ya. ada antar pelajar Oke. lingkupnya. Oh, Jadi untuk pembibitan kan. 14 tahun ya, Mbak? 14 itu tahun. PON-nya di mana waktu itu? Sisi, Masih ingat? kok lupa. Surabaya, Pak? Enggak ya?
Pernah nggak sih Surabaya jadi tuan rumah? Surabaya pernah, tapi waktu ya? itu belum. Aduh, di mana ya? Kok jadi lupa? Gak apa lah. PON pertama. Ya wes, itulah ya. Tapi 2004. Tapi memang ternyata Palembang, sorry, Palembang. Oh iya. Ternyata kompetisi itu memang banyak ya, Mbak, kompetisinya itu. Kan aku nggak tahu nih. Kan prestasi tertinggi bagi seorang atlet itu adalah di lingkup nasional di PON. Di PON ya. Tertinggi. Nah, sebelum menuju PON, Mbak Deli pernah melalui apa nih? Kan kalau bayanganku PON ini adalah orang-orang terpilih gitu kan. Tentu kan ada kompetisi-kompetisi yang menjadikan dia dipilih jadi PON. Nah, itu urut-urutannya gimana? Dulu ya, zaman dulu. Sekarang banyak sekali kejuaraan open yang ngadain. Kok dulu tuh terbatas. Jadi ada namanya Kejurnas PPLP. Ada namanya Kejurnas itu kejuaraan nasional. Ada namanya Kejurda. Kejurda berarti antar daerah. Ada dulu Popnas, Pekan Olahraga Pelajar. Terus ada Kejurnas nasional. Jadi biasanya kalau Kejurnas ini diikuti sama seluruh daerah, tapi event pra-PON, jadi menjelang PON ada Kejurnas. Gitu. Kejurnas itu tahunan. Nah bedanya, kalau dulu itu paling 1 tahun ada 3 event yang dilaksanakan yang ini ya, apa namanya yang diakui lah. Nah sekarang ini banyak sekali event-event panahan yang bisa jadi latih tanding buat atlet-atlet panahan sendiri. Jadi satu waktu ini ada 3 kejuaraan panahan yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini. Itu beda. Jadi pemanah dulu sama pemanah sekarang beda, dan peminatnya juga jauh lebih banyak, berkali-kali lipat sekarang. Hari ini banyak peminatnya? Oh banyak sekali. Sunnah Rasul. Oh iya benar. Mana juga dapat pahala loh. Benar. Aku pengen Mbak sebenarnya. Tapi sing ambek numpak kuda langsung. Nah, itu seru, aku ya pengen belajar gitu. Saya geblak. Jadi Sunnah Rasul loro kan kuda karo mana. Oh iya benar ya. Iya. Jadi waktu nonton film keren gak ya rek mana karo naik kuda. Iya, kalau dilihat keren loh, tapi pengen nyoba ikut dia. Berarti memang PON ya Mbak ya, yang kemudian itu. Dan itu Mbak Deli sudah berapa kali mendapatkan juara PON? PON 2004, 2008, 2012, 2016 terakhir. 2016 terakhir, 2020 istirahat dulu ya kemarin? Iya, latih. Oh iya benar. Oh iya 2020, itu tapi ditulisnya, diselenggarakannya itu 2021. Benar ya Mbak? Tapi PON 2020. PON 2020 dan terakhir di Papua. Kata-kata kedengar-dengar nih, itu sudah hampir 10 tahun atau bahkan lebih ya berturut-turut juara. Iya, Jawa Timur ya. Panahan Jawa Timur 10 tahun berturut-turut mempertahankan juara umum di cabang olahraga panahan. Jadi ini tetangga-tetangga ngomong itu. Moto rahasianya? Apa? Suwu ere. Ya benar-benar. Kalau sekarang kita ngomong masalah kompetisinya, Pak. Memang benar nggak sih kalau kompetisi kemudian ada apa namanya ya mistis-mistis kayak gitu? Gini. Ini ngomong masalah percaya nggak percaya teman-teman. Tapi paling nggak boleh lah kita dengarkan langsung, ada nggak sih Mbak? Saya pribadi, saya nggak pernah tahu karena saya nggak bisa ngelihat. Tapi dari cerita-cerita teman-teman itu ada. Jadi saya tuh jadi pendengar aja. Bagi mereka yang mengaku bahwa mereka indigo or something bisa melihat, katanya ada. Katanya ada. Oke, gimana? Jadi daerah ini pakai ini. Aku kan nggak ngerti. Ya aku dengerin aja. Percaya nggak percaya. Benar. Tapi yang paling kesel, udah latihan dari pagi sampai malam, dituduh pakai dukun. Dituduh langsung. Wah, ini Jawa Timur. Iya, langsung, Pak. Jawa Timur itu dukun akeh sama Banyuwangi pasti. Iya loh, sebenarnya enggak sih. Saya kasihan ya. Kalau aku sih pas waktu zamanku itu dari dulu sebenarnya. Di rumor kayak gitu kita udah biasa sebenarnya. Cuman kok yang sekarang ini bener-bener santer banget kayak kita nggak diakuin kerja kerasnya gitu. Cuman aku ya udah biasa. Kalau udah biasa ya wes karepmu. Cuman kasihan kan teman-teman. Kebetulan yang kemarin ini banyak kan junior-junior. Saya ngakuin ini junior-junior banyak ada yang baru pertama kali. Dia bisa dapat medali kan harus diapresiasi. Kan? Ya. Udah latihan terus habis itu dibilang gitu kan. Mentalnya pasti kasihan. Enggak juga sih. Justru itu yang buat kita makin delokan kon yo, tak dukun. Tak dukun. Enggak lah. Ayo gimana Mbak cerita yang misal kemudian contoh nih. Ada nggak cerita atau kemudian pengalaman tentang
diceritain atau mengalami sendiri dalam proses Iya. kompetisi selama ini? Kalau diceritain itu ada ya salah satu teman gitu. Satu tim juga waktu itu PON 2016 ya. Jadi waktu sebelum hari H tanding itu tangannya nggak apa-apa. Tangan panahan Iya. ya? Sehat? Sehat. Oke. Hari H, moro-moro nggak esok narik. Itu sering. Hari H? Hari H. Hamin 1 itu sehat ya? Hamin 1 sehat kan. Dan dia maksudnya nggak habis jatuh, nggak Nggak apa. apa-apa. Itu sampai sekarang tuh aku juga nggak percaya karena ya naudzubillah ya, ojo sampai aku nggak pernah kejadian sama sekali karena Oke. sebelum pertandingan pasti kan berdoa dulu Berdoa, kan, ya. berdoa ya menurut keyakinan masing-masing. Kalau aku sih biasanya ya sholat, udah nggak minta apa, dilindungi sampai pertandingan selesai udah. Alhamdulillah ya nggak pernah kenapa apalagi sampai nggak bisa narik busur. Tapi ada cerita kayak gitu. Tahu-tahu misalnya mulesnya tuh nggak selesai gitu. Itu Terus, ya? terus misalnya mana tiba-tiba pandangannya kabur, ngeblur. Iya loh, kayak gitu loh. Itu malah nggak kocok-kocok. Iya, kayak moro-moro minus. Cuma dia nggak sadar ya. Tapi atlet nggak ada yang pakai kacamata ya, Mbak? Mana Ada dong. Ada dong. Berarti waktu kompetisi dia pakai kacamata, Oh, bisa oke, kok. oke. Jadi ngeblur itu pada hari H. Ini percaya nggak percaya, aku nggak pernah mengalami, tapi ada yang cerita kayak gitu. Oke. Gitu. Kalau Mbak Deli sendiri nggak pernah mengalami yang kemudian, bukan yang kayak gitu lah, misal di suatu tempat, kita kan kalau kemudian ngomong kompetisi di mana di Indonesia ini kan keliling ya kota kabupaten, yang tentunya kita sebagai pendatang baru kan menempati di tempat tertentu atau tempat baru lah. Ada pengalaman yang kayak gitu? Bukan yang waktu kompetisi lah? Iya. Kayak misalnya contohnya di mes atau apa. Kayak gitu, ada nggak sih? Nggak pernah. Oh, nggak ada. Ya, alhamdulillah ya nggak minta aku. Tapi kalau di Nggak mes pernah. cerita teman-teman yang lain ada? Banyak. Oh, banyak. Apa Banyak. nih? Boleh. Ya apa ya? Kadang-kadang ada poci gitu. Poci. Serius? Putih-putih itu? Iya. Tahu dia Paling pengen ini, Mbak. Terus kesurupan juga ada. Paling iku sing poci iku teko nang mes, Mbak aku gurung oleh tiket kayak nonton sampai ini. Aku jaluk. Kayak tiket Persibaya wingi kan gak oleh, iku dhek gak oleh, Mbak. Kan teko. Iya. Iya paling. Itu poci. Terus apa lagi? Ada yang kesurupan juga. Oh, kesurupan. Ya bingung ya kesurupan ya apa? Oke. Ya kan, terus di doa tambani gitu. Kalau kesurupan itu bahkan bukan dari Panahan ya, waktu itu sempat di pon di mana ya, di Kalimantan kalau nggak salah, di Tenggarong kan. Kan tempatnya kan dengar memang agak-agak ini kan. Itu sama beberapa cabang olahraga lain kan, kita kan biasanya di apa ya, Jawa Timur di sini di ini sendiri gitu kan, di klub-klub sendiri gitu. Itu ada yang dari cabang olahraga lain kesurupan, beberapa kesurupan. Itu aku masih ingat. Oke. Ya itu salah satu behind the scene-nya atlet-atlet itu ya ada kayak gitu-gitu gitu loh. Itu percaya nggak percaya. Ada aktivitas yang kemudian ya kita di ngomong Indonesia ini kan kaya akan budaya ya, Mbak. Terlepas itu kemudian bagian dari yang dipercayai atau enggak. Ya. Mungkin aktivitas sebelum bertanding. Nah ini. Mungkin ya, kita nggak tahu ya. Yang namanya kayak gitu mungkin ada yang terganggu atau apa. Maksudnya kalau misalnya itu terganggu itu apa, kita kan kadang-kadang nggak terlihat, kita nggak tahu. Tapi mungkin katanya, mungkin dia melakukan sesuatu biasanya ngomong kasar, atau dia rame, atau mungkin dia jorok, itu juga bisa maju kayak gitu katanya. Tapi kalau ngomong Jawa Timur sendiri, ada nggak aktivitas sebelum yang dilakukan selain berdoa, misal Bu Panahe di lapor? Disebut. Ada? Enggak ada sih. Tapi Kalau aku kontingen lain? aku nggak ada. Kontingen lain ada? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan mungkin kan kita kan atlet itu banyak ya. Maksudnya kalau saya pribadi sih saya nggak ada. Ya cuman cukup berdoa, sholat aja, sama paling minta restu sama orang tua sama kakek nenek, sama kakek biasanya. Udah itu. Tapi mungkin teman-teman mungkin ada yang nggak ngerti, yang didendangkan dulu kan lagu-lagu nemana sing apik yo nak. Kan semua orang tuh punya ritual masing-masing, kepercayaan kan. Bahkan ada yang sebelum tanding dia nggak mandi. Atau sorry ya, itunya dibalik.
Oh iya. CD-nya dibalik tolak bala katanya gitu. Kepercayaan sendiri-sendiri. Kepercayaan sendiri-sendiri dan kita kan nggak bisa ngejudge menyalahkan atau apakah itu benar atau salah, itu bagian dari kepercayaan masing-masing. Iya. Pokoknya intinya nggak boleh sampai mencelakakan orang lain. Itu yang kemudian akhirnya jatuhnya bahaya. Betul. Benar. Dan itu yang akhirnya menjadi cerita di balik layarnya. Cerita di balik layar. Saya baru tahu teman-teman ya. Dan itu mungkin nggak cuman atlet panahan aja. Iya sih. Atlet-atlet lain juga kita punya suatu ritual sendiri yang mereka percaya itu bisa membuat lebih tenang atau dia lebih percaya diri. Mbak, terus ngomong masalah atlet nih, Mbak Deli juga ya bisa dibilang juga sudah salah satu senior lah ya, senior di atlet. Kalau kemudian melihat dunia peratletan di Indonesia nih, nah itu gimana hari ini, Mbak? Menurut saya olahraga ya, olahraga Indonesia sekarang dukungan dari pemerintah luar biasa. Luar biasa ya. Contohnya kebetulan alhamdulillah saya ngerasain sendiri ya. Maksudnya pas kok ketiban api gitu. Jadi waktu itu sempat pemerintah ngasih bonusnya juga makin besar-besar kan sekarang. Terus nggak cuma bonus saja sekarang, kemarin itu masuk pegawai negeri dengan standar prestasi ya, pasti ditentukan. Jadi ya sekarang pemerintah lebih memperhatikan lah. Itu bonusnya makin banyak, terus pemerintah juga memperhatikan masa depan atlet gitu. Karena kalau misalnya atlet itu sebenarnya udah mengorbankan waktu kan, meninggalkan keluarga, terus yang mestinya dia kuliah aja ditinggal-tinggal. Nah, kebanyakan terbengkalai, terlalu fokus di atlet, nanti kalau habis selesai jadi atlet mau jadi apa? Itu kan seringkali itu kendalanya. Nah, pemerintah memberikan perhatian yang cukup baik dengan ngasih jatah pegawai negeri sama atlet-atlet yang berprestasi. Gitu. Artinya bagi adik-adik yang kemudian ingin jadi atlet sebenarnya sudah nggak usah worry ya, nggak usah khawatir, masa depan atlet menjanjikan, gitu nggak sih, Mbak? Iya. Oke. Kalau khusus dunia panahan sendiri bagaimana nih ke depan atlet panahan ini? Tadi katanya jauh lebih banyak yang ikut, yang join di kompetisi. Iya. Jadi ibaratnya ya, kalau dulu yang ikut 100 mungkin sekarang udah 1000 bahkan sampai 3000 perbandingannya kayak gitu. Karena mungkin sekarang sudah masif ya, anak-anak dari sedini mungkin dari umur 5 tahun, dari sekolah-sekolah itu juga sudah mulai mengembangkan olahraga panahan. Jadi kemarin saya kan kebetulan ngadain kejuaraan hari ini hari terakhir, itu yang ikut kebanyakan dari Jawa Timur aja udah 400 peserta. Itu dari Jawa Timur aja. Kalau misalnya nggak barengan sama kompetisi lain, mungkin bisa lebih dari itu. Artinya masih banyak masa depan yang cerah untuk atlet di Indonesia gitu. Betul. Tapi kalau kemudian kita ngomong tantangan, Mbak, sebelum nanti saya minta insight dari seorang Mbak Deli. Tantangan nih, kadang kan pengen juara, tapi pengen enak itu, generasi sekarang ini ya. Kita ngomong generasi. Nah, tantangannya apa nih yang perlu kemudian teman-teman paling tidak harus sudah bersiap nih sebelum akhirnya pengen juara gitu. Tantangannya harus Mbak jadi atlet itu. Ya kalau atlet tantangannya yang latihan terus. Ngalahin malas diri sendiri kan, ngalahin diri sendiri. Kalau setiap atlet itu pasti kalau dia mau jadi atlet, ya dia harus bekerja keras, harus disiplin, harus bisa membagi waktu, apalagi kalau masih yang sekolah. Gitu. Kalau tantangan ya semua itu pasti jadi tantangan yang harus kita lawan tuh ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri maksudnya malasnya kita, ya kan. Kalau misalnya yang lainnya latihan tiap hari, kita latihannya seminggu sekali ya pasti kalah. Ya nggak mungkin lah Om bisa ngalahin yang latihan setiap hari. Gitu. Kalau menurut saya kerja keras itu akan mengalahkan bakat. Kerja keras akan mengalahkan bakat. Jadi gue lebih bakat tapi tonton naik. Iya. Pasti akan kalah dengan kerja keras. Oke. Terakhir Mbak, saya butuh masukan buat teman-teman atau adik-adik yang akan bergabung atau ingin menjadi atlet nih. Saran buat teman-teman yang nonton apa nih Mbak? Mau nggak Mbak? Yang mau jadi atlet yang apa mau aja? Jadi atlet apa aja ya? Boleh termasuk panahan ya pasti. Oke, jadi buat teman-teman atau adik-adik yang mau jadi atlet, hal pertama yang harus kalian tahu adalah
apakah kalian suka, senang melakukan hal itu. Jadi satu, tahu apa yang kalian mau, dan ketika kalian sudah senang, lakukan dengan sepenuh hati, jangan lupa disiplin dan kerja keras. Mantap. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Asik. Langsung dari juara PON 2000, terakhir berapa Pak? 2000 sih, terakhir aku 2016. Event terakhir aku Asian Games. Asian Games itu Mas 2018. itu dapat medali apa? Dapat medali aku. Oh, belum dapat ya waktu itu. Belum dapat Asian Games, belum pernah dapat SEA Games. SEA Games itu berarti tingkat Asia Tenggara. Baik, sukses selalu buat Mbak Deli. Terima kasih Cak Feb. Terima kasih sudah mampir. Matur nuwun, semoga sukses Sama-sama. dengan aktivitasnya dan rencana buat aktivitas buat kontennya semoga diberikan Kan kemudahan. sama Yoi, ya makanya kita akan banyak kolaborasi selanjutnya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Demikian Wani Talk edisi kali ini. Saya Febrian pamit. Wani Talk. Wani Talk. Salam satu nyali. Salam olahraga. Asik.